It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi di Sekolah Minggu kita. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Walaupun ibadah di rumah, kita harus tetap semangat ya. Kita akan memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Kita serahkan ibadah kita ini. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Mari kita bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Sekolah Minggu HKBP, kelas di rohani. Hari pasahat tutup hati, rohana metodologi. Sekolah Minggu ingat mai, ono pangganti di nakosoi. Aku arahon manonani, tu Yesus Tuhan baik. Adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. Adik-adik Sekolah Minggu, mari kita satukan hati, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh hadir di tempat ini, memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, biarlah sukacita yang daripada Tuhan boleh ada dalam hati dan pikiran kami, meskipun kami masih bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
adik-adik, segala puji-pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan saja. Seperti lagu ini, segala puji syukur. Laskar Kristus, Yes, 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 is the best. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hai God Children, apa kabar? Kakak yakin kamu sedang menunggu ayat hafalan kan? Nah, adik-adik, sebelum kita baca ayat hafalan minggu ini, yuk kita lihat dulu teman-teman kita yang akan membacakan ayat hafalan dari Horong Prateka, TK, dan kelas besar berikut ini. Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Kakak sekolah minggu, sekarang aku main hafalan nih. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Amin. Salam sehati. Horas. Halo, aku bernama Aleta Fyodora Tera Purba. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Salam sehati. Shalom. Halo teman-teman. Hari ini saya akan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 33 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Kakak guru sekolah minggu, nama saya Yoria. Saya akan melafalkan ayat hafalan dari minggu lalu. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Terima kasih, salam sehati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ayat hafalan yang dibawakan teman-teman kita dari grup Horong Prateka, TK, dan kelas besar. Selanjutnya, yuk kita baca Alkitab kita
yang ayat hafalan minggu ini untuk Horong Prateka, Mazmur 103 ayat 1a, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Horong TK, Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Untuk horong kelas besar, Mazmur 105 ayat 2, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah, adik-adik dihafal ya ayat hafalannya, dan jangan lupa dikirim ke grup WA masing-masing. Dan jangan lupa berpakaian rapi ya. Oke adik-adik, semangat! Horas! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, Puji Ma Jehovah Debatata. Laskar Kristus! Yes, 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 is the best. Pujilah Jehovah Debatata, amin haleluya. Para si rohana sumurung loibana, amin haleluya. KND honma guardi Debatata, amin haleluya. Allah dideng dan di pasangan waktu kita, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami, yang selalu memberikan napas kehidupan serta kekuatan, kami boleh melalui hari-hari hidup kami di dalam kesehatan yang daripada Engkau. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu Tuhan boleh kami telaah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, tertulis di dalam kitab Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat 3. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat 3. Inang akan membacakannya. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan
segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum Inang menjelaskan akan firman Tuhan, mari kita melihat cuplikan video ini. Kisah ini terjadi pada zaman dahulu di pesisir pantai Sumatera Barat. Dikisahkan, ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Hingga bertahun-tahun lamanya, sang ayah tak pernah pulang. Meskipun sedikit nakal, Malin termasuk anak yang cerdas. Setelah Malin dewasa, dia merasa kasihan kepada ibunya yang kerja membanting tulang sendirian. Malin pun memutuskan untuk pergi merantau agar bisa menjadi orang kaya. Melihat tekad Malin yang kuat, sang ibu tidak tega untuk melarang. Dengan berat hati, sang ibu mengantar kepergian Malin. Setelah Malin pergi, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Setiap hari, ia memandang ke laut sembari memikirkan nasib si Malin. Malin telah begitu lama meninggalkannya, namun tak pernah sekalipun memberi kabar. Setiap hari, sang ibu berdoa agar Malin Kundang bisa pulang dengan keadaan yang sehat. Suatu hari, sang ibu bertemu dengan nahkoda kapal yang dulu ditumpangi Malin. Nahkoda itu bercerita bahwa Malin sekarang telah menjadi saudagar kaya, memiliki banyak kapal dagang, dan telah menikah dengan seorang putri bangsawan. Kabar itu membuat hati sang ibu menjadi bahagia dan ingin segera berjumpa dengan anaknya. Setelah lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran ke kampung halaman. Mereka menggunakan kapal yang sangat besar serta awak kapal yang begitu banyak. Sesampainya di dermaga, Malin disambut oleh penduduk desa. Sang ibu menanti dengan wajah penuh kebahagiaan. Setelah kapal berlabuh, Malin dan istrinya segera turun ke pantai. Tiba-tiba saja, Malin dipeluk oleh seorang wanita tua berpakaian compang-camping. Betapa terkejutnya Malin saat mengetahui bahwa wanita itu adalah ibunya. Ibunya terlihat begitu tua dan kotor. Malin merasa malu memiliki ibu seperti itu. Malin tidak ingin istrinya tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Sekuat tenaga, Malin mendorong sang ibu hingga jatuh dan mencaci makinya. Malin berkata bahwa ia tidak memiliki ibu yang tua dan kotor seperti itu. Kemudian Malin memberi perintah kepada awak kapalnya untuk berlayar kembali. Sang ibu hanya bisa menatap kapal anaknya yang semakin jauh berlayar. Dengan air mata berlinang, sang ibu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Tetapi apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilan-Mu. Doa sang ibu dikabulkan. Badai yang begitu dahsyat datang menghadang. Kapal Malin hancur berkeping-keping karena menghantam batu karang. Istri dan semua awak kapalnya tak tertolong. Malin terdampar di daratan dan berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu.
yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita telah menyaksikan cuplikan video tadi, di mana mengajarkan kepada kita supaya selalu mengingat akan kebaikan orang tua kita, baik dari ayah maupun ibu kita yang selalu begitu menyayangi kita di sepanjang hidup kita. Sama dengan nats kita hari ini, bahwa pemazmur atau Daud juga mengajak kita supaya mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengingat apa yang telah Tuhan perbuat di tengah-tengah kehidupannya. Seperti yang kita tahu ya adik-adik, bahwa pemazmur atau Raja Daud begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi persoalan, dia tidak menjadi lemah. Dia tidak menjauh dari Tuhan. Tetapi satu hal yang selalu dia ingat, yaitu mengingat kembali akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karena dengan mengingat kebaikan Allah, hati kita akan memuji dan menyembah Allah. Dengan hati yang memuji dan menyembah Allah adalah hati yang selalu dekat dengan Allah. Dan itu juga yang bisa kita temukan di dalam hidup Daud. Dia mengarahkan, dia mengajak semua orang supaya tetap memuji Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 1 dan ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita ini, tentu kita mengingat kebaikan Tuhan yang diberikan di dalam hidup kita. Kira-kira apa ya? Yang pertama, bahwa Allah telah mengampuni kesalahan atau dosa kita. Seberapa banyak pun dosa kita, berapa kali pun kita telah berdosa kepada Allah, pengampunan Allah tidak pernah habis di dalam hidup kita. Tidak ada dosa kita yang tidak bisa diampuni oleh Allah, dan itu boleh kita lihat melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib, dan itu menjadi jaminan bahwa pengampunan Allah itu adalah pasti di dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi alasan kita yang kuat bahwa kita mampu bersyukur, kita mampu memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Yang kedua, adik-adik, boleh kita melihat atau mengingat kebaikan Tuhan itu, di mana Allah telah menyembuhkan segala penyakit kita. Sama seperti Raja Daud tadi, bahwa Allah telah menyembuhkan
menyembuhkan penyakitnya. Penyakit yang dikatakan di dalam nats ini tentu adalah masalah rohani dan batiniah atau jiwanya. Namun Tuhan telah memberikan kesembuhan, Tuhan telah memberikan keselamatan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu kita masih mengingat ya khotbah pada minggu lalu di mana Raja Hizkia telah disembuhkan oleh Allah. Ketika Hizkia sakit, bukan hanya kesembuhan yang diberikan Tuhan, tetapi Allah mengatakan menambahkan umurnya 15 tahun. Namun itu juga yang harus kita imani. Apapun yang menjadi penyebab terjadinya atau terdapat sakit penyakit di dalam tubuh kita haruslah menjadi motivasi kepada kita bahwa Tuhan akan menyediakan anugerah kesembuhan kepada kita melalui kesembuhan yang Tuhan berikan, maka kita dapat memuji, memuliakan namanya di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat di sekeliling kita, kalau kita melihat perjalanan hidup kita, tentu banyak hal yang membuat kita mengingat akan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan telah menciptakan kita dan memelihara kita. Tuhan tetap memberikan napas kehidupan bagi kita. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita, khususnya pada tahun 2020 ini, di mana negara kita sedang dilanda wabah COVID-19. Namun Tuhan tetap memberkati kita, memberikan kesehatan kepada kita. Kita mampu melewatinya, dan semua itu bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, namun segala sesuatunya karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui renungan kita saat ini, bagaimanapun dan apapun yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita, marilah kita tetap memuji Tuhan, marilah kita tetap bersyukur di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita membangun komunikasi, hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Dan jangan lupa, mari kita memuji Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah bersukacita, tetaplah memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mengikuti kreativitas yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Puji Tuhan, adik-adik, demikianlah yang harus kita kumandangkan kepada Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Seperti khotbah yang sudah kita dengarkan tadi dari Inang Bibelfro. Nah adik-adik, saat ini Amang Pendeta akan menyampaikan aktivitas yang akan kita kerjakan
di rumah. Untuk horong 1, kami meminta supaya adik-adik menyanyikan lagu "Di sini senang, di sana senang". Nanti liriknya akan dikirimkan ke grup WA horong 1. Untuk horong 2, adik-adik diminta untuk mengungkapkan pujian kepada Tuhan melalui sebuah puisi yang sangat indah. Untuk horong 3 dan horong 4, kali ini berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Minggu depan kita akan menampilkan nyanyian virtual dari adik-adik semua. Maka kami meminta supaya adik-adik menyanyikan lagu Bukuende nomor 754 yang berjudul Gok Lasni Rohadoau Dingolukon. Adik-adik diminta merekamnya di dalam video dan dikirimkan di grup WA masing-masing. Ayo sebanyak-banyaknya ya adik-adik, dan instrumennya nanti akan dikirimkan di grup WA kita. Dan minta tolong kepada orang tua untuk memandu atau mengajari adik-adik kita supaya hasilnya bisa bagus. Nah, demikian aktivitas kita yang akan kita kerjakan untuk minggu depan. Adik-adik tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kreativitas yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Mari kita mengerjakannya di rumah dengan sukacita dan tetaplah semangat mengerjakannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari yang indah yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti ibadah kami meskipun di rumah masing-masing. Ajarlah kami Tuhan dengan kondisi yang kami hadapi saat ini, semakin memampukan kami bersyukur, bersukacita, dan memuji nama-Mu. Karena kami tahu ketika kami memuji nama-Mu, boleh di setiap tempat. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkatilah tumbuh kembang anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menambahkan sukacita bagi mereka semua Tuhan, dan kiranya Engkaulah yang memberikan kesehatan buat adik-adik kami yang saat ini Tuhan terbaring karena sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Kami yakin dan percaya firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar akan memampukan anak-anak kami bersukacita dengan mengingat kebaikan-Mu di dalam hidup mereka. Berkati para orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kekuatan, supaya mereka semakin bersukacita Tuhan di dalam mendidik, mengajari anak-anak yang telah Kau titipkan kepada mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan negara kami ini yang saat ini masih dilanda wabah COVID-19. Kiranya Tuhanlah yang memulihkannya, supaya kami boleh beraktivitas seperti biasa, kami boleh bersekutu di dalam gereja-Mu seperti biasanya Tuhan. Di atas segala permohonan kami adalah manusia yang lemah, ampuni kami
agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Seperti lagu kita ini, hati yang gembira. Laskar Kristus. Yes, 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 It's the best. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, berikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Siapkan hati dan pikirannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu serta nafas kehidupan yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih juga Bapa untuk kesempatan-Mu sehingga kami boleh beribadah saat ini dari rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kami manusia yang berdosa Tuhan, ampuni kami Bapa, sucikan kami agar kami layak disebut anak-anak Allah, agar kami layak menerima setiap berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu kami, berkati tumbuh kembang mereka Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan cinta akan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, panjang umur Tuhan, agar kami memiliki kesempatan untuk boleh menyenangkan hati orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya kuasa yang sama dulu, sekarang, hingga selamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan bangsa negara kami ini, sehingga kami Tuhan boleh kembali berkegiatan seperti sedia kala Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Bapak Jokowi Widodo Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada beliau Tuhan, agar beliau mampu memimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan menjadi warga negara yang baik, yang patuh akan pemerintah Tuhan, dan boleh melaksanakan protokol keselamatan. Inilah kami Bapa, dalam nama Anak Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Masih. Mari kita angkat pujian kembali dengan penuh sukacita, seperti lagu pujian ini adalah sukacita di hatiku. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Adalah sukacita di hati. Di mana adik-adik? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur
Shalom adik-adik. Saat ini kita akan menyaksikan kreativitas yang akan tampil di minggu ini. Untuk Horong 1 Prateka, Sarmaulina Simanjuntak dari Week 1. Halo Amang Pendeta. Shalom Inang Bibirfo. Shalom kakak sekolah minggu. Aku akan berdoa Angge. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu malam ini. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, Anggi Sihaan. Tuhan, pilihlah Anggi Sihaan, sembuhkan. Tuhan, berkati Anggi Sihaan bisa sekolah minggu lagi, ketemu teman-temannya. Tuhan, berkati orang tuanya, berikan kesabaran biar bisa jagain anak-anaknya. Tuhan, berkati kakak yang lagi sakit, tolong sembuhkan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, mengukus dalam darah-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dari Horong 1 kelas TK, Alesia Simangunsong dari Week 8. Aku mau cerita, waktu aku 4 tahun, bibirku sariawan, sampai korengan. Aku susah makan, aku susah minum. Waktu itu, aku sama mama berdoa kepada Tuhan, biar cepat sembuh. Mama juga bawa aku ke puskesmas. Berkat pertolongan Tuhan, aku sembuh teman-teman. Tuhan Yesus baik buatku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dari Horong 2, Sona Manurung dari Week 2. Halo, Sona hari ini ingin menyanyikan lagu buku ND nomor 452 ayat 1. Yuk sama-sama kita dengarkan. Dari Horong 3, Yosefin Nadabdab dari Week 1. Shalom, nama saya Yosefin. Saya akan memberikan kata penghiburan atau motivasi untuk
menulis saya yang sedang sakit atau kurang sehat di Medan. Semoga lekas sembuh ya Pung. Dan jangan lupa banyak istirahat dan banyak makan dan minum juga ya Pung. Selalu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan supaya Opung cepat sembuh. Dan jangan lupa minum obatnya ya Pung. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dari Horong 4, Evan Naldi dari week 13. Shalom, kreativitas minggu ini yaitu sebutkan 3 nats Alkitab yang bertopik kesembuhan. 1. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. 2. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Baik, kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang tampil kreativitasnya untuk minggu ini. Untuk minggu depan, adik-adik harus tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam sehati. Adik-adik, kita sekarang sudah di akhir ibadah. Kita angkat pujian, hatiku penuh nyanyian. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Buat adik-adik kami, tetap semangat dan mari kita bersama-sama menjaga kebersihan. Jangan lupa mencuci tangan dan tetaplah menjadi anak yang terus berdoa. Salam sehati. Amen.